Jadi kebanyakan dari kita gitu. Dijelaskan di sini kebanyakan dari manusia, dari kita semua nih. Kalau lagi azan subuh di bulan Ramadan, kita menyangka bahwa kalau azan masih berkumandang, masih diperbolehkan makan atau minum. Dan itu banyak sih. Dulu namanya kita belum belajar, itu setiap terkadang namanya sahur kadang bareng-bareng ya. Pada saat lagi azan subuh itu buru-buru orang subuh. Dia ngambil air, ada yang pas saya Rasulullah mati rokoknya tanggung. Gua ya. Masih langsung ya sekarang karena pas lagi saya Rasulullah kita menyangka, kita semua nih manusia ini, kita semua menyangka bahwa kalau azan masih berkumandang masih diperbolehkan buat makan ataupun minum. Dan kita menyangka seperti itu. Wa man yaf'alhu fasawmuhu batilun wa 'alaihi al-qada. Dan kalau misalkan kita melakukan itu, makan atau minum ketika azan berkumandang subuh, maka yakinkan puasa kita itu dalam keadaan batal. Puasa batal dan wajib kita untuk mengqadha ataupun membayar daripada puasa yang kita batalin itu. Jadi batasnya itu bukan subuh. Makanya adanya imsak itu apa? Imsak itu kan artinya mana? Ada waktu imsak, ada waktu azan subuh. Nah, di waktu imsak itu yang kita harus berhati-hati. Kan puasa itu definisinya apa? Al-imsak al-mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ada fajar. Kalau azan subuh yakinkan fajar itu sudah terbit. Makanya di waktu imsak itu kita harus berhati-hati. Jangan mengajak untuk kita makan atau sahur di waktu imsak. Memang disunahkan kita untuk mengakhirkan sahur, makan sahur itu disunahkan kita. Tapi bukan berarti di imsak. Jadi salah satu sunnahnya itu yang pertama kita menyegerakan berbuka. Kalau udah azan buru-buru buka, jangan itu udah buka juga disegerain juga, bukan berarti baru suara beduk langsung minum. Enggak. Pas azan minimal guru kita ngajarin lewatin semenit, atau pas di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru batal. Sunnah juga untuk mengakhirkan sahur. Makan sahur itu atau minum, pokoknya kegiatan sahur itu diakhirkan, disunahkan untuk diakhirkan. Bukan jam 2, bukan jam 3. Misal imsak itu misalkan imsak itu jam 4.25, nah, maka kita masih bisa tuh jam 4 boleh. Itu sunnahnya seperti itu, diakhirkan mendekati ke waktu imsak. Sahur itu sunnah, bukan jam 2, bukan jam 3. Itu jam 2, jam 3 dibangunin doang, masak, manasin, nyiap-nyiap gitu. Bukan buat makan ya, bukan. Itu untuk mengingatkan atau mempersiapkan kita melakukan itu sunnahnya seperti itu. Tapi bukan berarti mengakhirkan sahur itu sampai mentok di imsak, enggak. Ini masih 20 menit lagi imsak, ya, aktivitas, atau misalkan setengah jam lagi, atau misalkan kalau 20 menit lagi gue makan aja 15 menit sambil nonton, belum rokok, dikit waktu merokoknya dikit, ya. Berarti sejam lagi kan, sejam sebelum imsak kalau mau nyampein sambil rokok. Masih masuk karena waktu sahur itu imunitas wilayah dari pertengahan malam sampai imsak. Jadi dari jam 12 kurang lebih sampai itu udah termasuk waktu sahur. Atau sunnahnya sahur. Ayo coba. Ya, jangan mendekati ke imsak pada saat kita melakukan sahur. Terus kalau misalkan kesiangan gimana? Kesiangan udah sekedarnya aja udah. Jangan sampai maksudnya pas 10 menit tadi imsak ambil nasinya sementung. Nah, habis itu makan tuh nggak enak.
Kalau kesiangan misal kesiangan, bener-bener kesiangan dan kita nggak tahu waktu imsak atau pas lagi aktivitas makan azan, gimana tuh? Batal atau nggak puasanya? Puasanya nggak batal, tapi dengan syarat yang di mulut harus dilupain, nggak minum, sabar. Sabar dulu ini. Misal, ini kita bicara misal kesiangan. Nah, jadi pas yang di mulut azan subuh, buru-buru lepehin, buru-buru kumur-kumur, bersihin mulutnya. Kenapa? Khawatir nanti ludahnya bercampur dengan sisa-sisa makanan atau sari-sari makanan yang masih ada. Gigi atau kumur-kumur, penting biar bersih. Tujuannya apa? Tujuannya kalau misalkan kita dalam ludah, nggak batal ludahnya. Puasa kita nggak batal karena ludahnya dalam keadaan bersih, nggak bercampur dengan makanan. Jadi salah satu jalannya seperti itu. Kalau misalnya ini kumpulin dulu deh. Gitu, ini untuk mengingatkan kita. Jadi kalau misalkan azan subuh itu bukan berarti masih boleh untuk kita aktivitas makan ataupun minum. Inka nasawmuhum fardhan li'anna al-mu'adzin la yasma'u fil adzan. Nah, karena azan subuh itu nggak mungkin dia berkumandang kecuali fajarnya itu udah terbit. Fajar itu sudah terbit. Artinya waktu puasanya itu udah dimulai. Nah, itu harus kita ingat itu. Teman kita harus kita ingetin. Keluarga kita harus kita ingetin. Karena kebanyakan dari kita tuh wah azan. Dan dulu seperti itu. Bulan-bulan azan. Dipikir kalau azannya belum kelar masih boleh. Itu kebanyakan dari kita. Jadi berusaha saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian sedikit daripada adab orang yang berpuasa itu kata dari waktu berkadar beliau mengatakan wa min adabis shaimi, dan daripada adab orang berpuasa itu an la yukthirun nauma bin nahar, enggak banyak tidur. Enggak banyak tidur. Tidurnya orang puasa itu ibadah benar. Tidurnya mendapat pahala. Tapi bukan tidur dari pagi sampai setengah 5. Atau misalkan pagi nih, jadi malam ini kan tidur. Semalam aja kan tidur. Saya dapat tugas bangun sahur. Jadi dia nggak tidur karena mau bangun orang sahur. Itu dia sahur, mau tidur tamu salat subuh. Ada salat subuh. Habis subuh dia tidur. Bangun sore, atau misalkan bangun Bogor, sholat tidur lagi. Bangun lagi jam 5 kalau. Ini bukan puasa aja. Jangan bobo dalil tidurnya orang puasa ibadah, jangan bobo dalil. Jadi ada orang berpuasa itu yang pertama dia nggak banyak tidur di siang hari. Juga dia nggak banyak makan di malam hari. Jadi pas lagi malam ini berbuka dia nggak banyak makan, nggak dopok. Ya, kan kita rata-rata ini kan lapar mata ya. Itu beli ini dibeli, orang dibeli ini saat pas buka cuman air, teh manis, gorengan 2 udah. Mengorok orang, yang banyak tuh ngerokok udah. Lapar mata jadi. Jadi kenapa sih kita sampai dilarang atau mencegah biar makannya nggak terlalu banyak? Karena kekenyangan itu bikin orang malas. Kenyang itu bikin orang malas. Makanya kalimat lapar galak kenyang. Kalimat siapa mulai? Bukan bego gitu. Lebih ke malas ya. Karena para ulama bilang tuh kalau perut itu kenyang maka anggota tubuh itu lapar. Artinya dia menuntut semua yang dia mau.
Kalau perut kenyang, anggota tubuh yang lain lapar. Untuk dia menuntut semua yang dia mau. Maksudnya apa? Ngikutin syahwatnya. Matanya nggak bisa ditahan, syahwat matanya nggak bisa ditahan, syahwat tangannya nggak bisa ditahan, kakinya nggak bisa ditahan. Pengen jadi dibawa. Artinya orang kenyangan itu lebih mudah dibawa untuk melakukan dosa oleh syahwat. Tapi kalau perut yang lapar membuat kenyang anggota tubuh atau melemahkan syahwat. Hawa nafsunya tuh bukan syahwat ini. Hawa nafsunya itu lemah. Kalau orang lapar itu hawa nafsu untuk dia melakukan dosa itu lemah lapar. Makanya pada saat Nabi sholat atau pulang daripada salah satu perang yang besar, memakan korban yang sangat banyak. Apa yang Nabi katakan? Raja'na min jihadil akbar ila jihadil akbar. Kami telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bingung. Ini jihad kecil, padahal besar. Makan korban ribuan. Tapi masih dibilang perang yang kecil, jihad yang kecil. Kemudian para sahabat nanya, terus jihad yang besarnya apa wahai Nabi? An-nafs, melawan hawa nafsu. Ini melawan hawa nafsu ini ribet. Hawa nafsu itu apa sih? Setiap kepengenan itu hawa nafsu. Kepengenan sama kebutuhan beda. Kepengenan sama kebutuhan beda. Kepengenan itu hawa nafsu. Dan itu yang sulit kita perangi. Karena untuk menundukkan hawa nafsu itu dengan berpuasa, dengan kita perut dalam keadaan lapar. Oke, waktu nafsu itu diciptakan oleh Allah, memang itu jadi sifatnya. Ditanya oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Memang udah hakikatnya seperti itu, udah bawaannya seperti itu, ciptakannya udah jadi seperti itu. Apa kata nafsu? Anta wa ana. Kamu, nggak ada urusan, kata nafsu. Jadi awalnya ini akal diciptain. Ya akal, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa aku? Kata Allah. Anta Rabbi. Kau adalah Tuhan dan aku abdu dan aku adalah hamba. Itu kata akal. Ketika hawa nafsu diciptakan, jawabnya ngeyel. Kamu, aku ya. Dihukum sama Allah, ditaruh di neraka yang paling dalam, yang paling dasar. Ribuan tahun, diangkat lagi, ditanya lagi siapa kamu, siapa aku. Tetap jawabnya kamu, aku baru. Masukin lagi ke neraka yang paling dingin, yang baru masuk sepersekian detik langsung remuk di tulang-tulang. Ribuan tahun, diangkat lagi, tetap jawabnya seperti itu. Sampai nafsu tersebut Allah hukum dimasukkan ke narujum, neraka yang membuat lapar. Baru sepersekian detik baru ditaruh ke nafsu, ngakui ya Rabbi anta Rabbi, ya Rabb anta Rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Kenapa? Saking dia nggak kuat nafsu tersebut menahan hawa lapar. Jadi untuk menundukkan hawa nafsu itu dengan lapar. Kayak salah satu adab daripada orang yang berpuasa, yang pertama dia nggak banyak tidur di siang hari. Yang kedua nggak banyak makan di malam hari. Kenapa? Biar meraih yang dimaksud dengan puasa yang benar-benar puasa. Ya, kalau orang berpuasa itu tujuannya apa sih? Untuk merasakan benarnya lapar dan juga untuk merasakan benarnya kehausan, benarnya kelaparan, benarnya kehausan. Kalau misalkan siang kelaparan, malam kehausan, terus siang kelaparan dan kehausan, malamnya balas dendam, nggak boleh lapar sedikit, makan, nggak boleh haus sedikit, minum, balas dendam. Ya? Nah itu maka kita nggak mendapati yang dibilang puasa. Kita nggak dapat yang namanya puasa. Jadi
kita harus menjaga gitu atau mengesampingkan hawa nafsu, mengesampingkan banyaknya keinginan syahwat tuh, sesuatu yang enak, sesuatu yang pokoknya itu berusaha gimana ya melawan hawa nafsu dah. Terus kayak misalkan kita lagi kalau sore ngabuburit, lain ngabuburit, kemudian sekalian naik bukaan. Nah itu ujian kita tuh, gimana caranya kita menahan hawa nafsu. Jadi enggak mau dibeli, nyampe kayak makan. Itu gimana cara itu kita lawan hawa nafsu kita biar minim belinya nggak terlalu banyak. Nah itu ujiannya seperti itu. Harus berusaha kita paksain. Harus dipaksain, harus ya itu. Iya, bahkan namanya melatih diri kita untuk kita terbiasa. Kalau kita bisa menjalani itu semua, maka kita mendapatkan bekas yang amat sangat banyak. Bekasnya orang puasa itu ketahuan. Jika kita bisa menjalani puasa yang demikian, menahan hawa nafsu, menahan keinginan, maka kita dapat itu bekas puasanya itu benar-benar berasa. Enak aja orang setelah puasa yang benar-benar puasa, bawaannya enak, bekasnya kelihatan. Juga hatinya terang benderang. Orang yang benar-benar puasa itu hatinya terang benderang karena dia bisa menundukkan hawa nafsu. Kayak kata Imam Ghazali itu, kedudukan orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama, kedudukannya orang puasa yang awam. Orang awam puasa itu dia cuma nahan lapar, nahan makan, nahan minum, nahan kemaluan, udah itu aja. Itu puasanya orang awam seperti itu. Yang biasa kita lakukan itu puasanya orang awam. Tapi ada puasanya orang yang khusus. Puasanya orang yang khusus selain menahan makan, minum, kemaluan, orang sudah dan sebagainya, dia menahan anggota tubuhnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasanya orang khusus. Nah, kita diajak oleh Habibullah bin Hajar untuk berada di posisi puasanya orang khusus. Bisa apa enggak? Harus bisa. Berusaha. Walaupun misalkan kita bisa hanya sekali, hari pertama misalkan, itu udah alhamdulillah istimewa. Yang penting kita tahu, oh ilmunya itu seperti ini. Mudah-mudahan kita niati dalam hati, mudah-mudahan Allah memberikan taufik serta hidayah, sehingga kita bisa jalani itu semua. Jadi ada kedudukan yang 3, kedudukan yang paling tinggi, puasanya orang khusus yang terkhusus. Nah ini bukan kita, melainkan para ulama, karena dia meninggalkan duniawinya hanya untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di dunia ini, nggak dipikirin dunia ini. Kalau kita kan perlu dunia, ya. Kalau nggak perlu dunia, kita nggak bisa beli takjil, ya nggak bisa beli takjil, ya. Nggak bisa beli celana, ya lebaran, nggak bisa kita seperti itu. Dan minimal kita berusaha di posisi yang ibarat kata berusaha untuk naik ke kelas, berusaha untuk naik kelas itu harus kita paksakan, karena segala sesuatu harus dipaksa sedikit demi sedikit. Jadi kita tahu, oh ilmunya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa jalani sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik serta hidayah, bisa kita dapati daripada puasanya orang yang khusus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma ij'al Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa qadriha
Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian nanti itu pas penutupan kalau bisa ada pengungkapan, ya nanti juga ada pengungkapan. Terus buka list itu kalau bisa dari jam 5 sore ke jam 8, kasih waktu. Jadi nanti pas kita baca udah rapi, kalau masih orang masih ngetik gitu enggak. Yang buka list nama-nama arwah tuh ya dari jam 5 sore ke jam 8 kalau malam. Jadi jam 8 insya Allah kita baca Yasin bareng-bareng, Fatihah, Yasin, Tahlil, kemudian itu dengan maulid. Jadi nggak ada ceramah nggak, benar-benar kita full bacaan. Oh, Masya Allah, mantap. Kita doain guru kita nih dalam keadaan ulang tahun, juga istrinya mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiat senantiasa. Allah berikan apa yang diniatkan, apa yang diajarkan, apa yang dicita-citakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan amin. Hamdulillah wa hamdulillah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama min jalali wajhika karim wa antum ta'ala. Subhana musalliman alayka wa ma'asatra wa zikra wa lakal hamdu hatta Allah. Lakal hamdu ya rabbi. Lakal hamdu ma'ata billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa المرسلين وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى تفرض من الإحرام خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظر في ذنب الأوصاف محمد عبده وقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه به مشكورا وفعلي فيه محمودا وعدة أعمال في عمل مقبولا وتوجه بتوجد الخاصة وسيلته موصولا اللهم يا من إليه تتوجه عامل وتعود الغافرة وعلى باب عدة الأهل وتشاح منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك نسأل المسائل إلى بيك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحب الأكبر والمحسن بشر الأبصار في كل موطن بمواطن يقول به ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرسي إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حدث إكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرفه مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتفتنا في جميع أثرنا وتثبتنا في جبل رعايتك وحرصين بقايتك وعن قليلنا من شرف قرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتذكرنا منا ما حرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حدث هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حدث هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حدث هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترحيم ذبح من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إننا نعتنا برحمتك الخاصة ولا تحرمنا ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وجاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل الملزم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمر عنك
من عندك ونصرا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا وبالحكمة من الذنوب والخطايا عدنا في عمل بدعتك وحدثك قائمين فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا العبد المحبوب لأسباب أرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه نسب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Besok malam Jumat di mana? Sebelah mana? Bisa lepas. Kita tadi semua. Terus Ahad pagi subuh gabungan penutupan di masjid kita. Amin. Kalau bisa tidur di sini nih. Tidur jangan mana-mana, tidur di sini. Jadi bisa di lorong-lorong itu. Jangan juga istirahat, kan ada di sini. Tidur baru istirahat. Semua nih, kalau bisa gabungan.